Dari Studio Komando Bayangkara disajikan berita-berita aktual terpercaya. Pelantikan dan pengambilan sumpah perangkat Desa Badak untuk jabatan Kadus 1 Kerajaan Fatih Rohman. Acara tersebut dipimpin oleh Kepala Desa Badak, yaitu Burhanuddin, dan dihadiri oleh Camat Belik M. Terima kasih kami ucapkan kepada semua tamu undangan yang telah hadir di pelantikan dan pengambilan sumpah perangkat desa jabatan Kadus 1 Kerajaan Desa Badak Kecamatan Belik, Kabupaten Malang tahun 2023. Maksum SIP selaku pemangku wilayah. Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Dalam acara pelantikan ini, Burhanuddin mengambil langkah positif dalam memperkuat struktur pemerintahan di tingkat desa dengan mengisi jabatan penting sebagai Kadus 1 Kerajaan. Ya, perkenalkan saya Burhanuddin, Kepala Desa Badak, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Kebetulan kami awalnya di Desa Badak ini ada satu perangkat. Kebetulan perangkatnya Kaur Keuangan mengundurkan diri. Nah, kami SOTK dari Kadus Kerajaan ini saya angkat menjadi Kaur Keuangan. Nah, selang 1 tahun kami tahun kemarin belum ada anggaran. Yang pertama, yang kedua di tahun ini juga ADD dikurangi, tapi alhamdulillah sudah dikembalikan sehingga kami mengangkat kembali untuk Kadus 1, Kadus Kerajaan. Mulai proses awal kami sudah sosialisasi, pemasangan banner dan sebagainya, publikasi. Ada 16 pendaftar, tetapi yang mengikuti ada 8. Yang mendaftar 16, tapi yang mengikuti ada 8. Setelah dari 8 itu melalui penjaringan kemudian penyaringan, kami terbuka. Kami juga mengawal kerjasama koordinasi dengan panitia, dan kami usahakan memberikan edukasi terhadap panitia agar selalu terbuka dan sebagainya. Itu di tahap awal wawancara lolos semua, lolos semua. Terus yang kedua tes komputer. Nah, di tes komputer ada 2 yang tidak lulus. Terus di tes pidato 2 lagi yang tidak lulus lah. Kemudian yang CAT ada 4. Nah, di CAT itu kami kerjasama dengan SMP 3 Belik. Di SMP 3 Belik kami bekerja sama dengan SMP, memakai alat yang ada di SMP. Terus setelah hari pelaksanaan soal baru diberikan. Jadi dari panitia memberikan soal pada saat itu langsung dikerjakan. Jadi tidak soal diberikan kemarin atau kapan, tadi pagi itu soal diberikan terus baru dikerjakan oleh peserta. Yang unik di situ kami mengikuti langsung. Yang unik di situ tuh pertama peserta mengikuti tes. Nah, tes 1, 2, 3, 4 peserta. Nah, kami yang di luar itu live melihat langsung live tesnya. Jadi anak baru daftar, baru mengerjakan satu soal, ya kelihatan dari luar 1, 2, 3, 4 sampai 100 kami melihat.
Jadi ada yang berkesan, di mana KKM yang diberikan kepada panitia itu memberikan KKM itu 60. Sudah 1 jam itu baru 58, belum nyampe 60. Terus kemungkinan soalnya susah atau bagaimana. Setelah 1 jam lebih ada yang lewati 60. Lah itu kami sudah bangga. Wah, ini sudah ada yang lewati. Terus ada lagi yang lewati, ada 2 yang melewati KKM. Yang 2 melewati KKM, yang 2 tidak melewati KKM. Kebetulan nilainya 67, 64 kalau nggak salah. Jadi kami di luar juga sudah langsung mengerti, oh yang nilainya tertinggi siapa, terendah siapa. Karena di situ live langsung. Oh, berarti nganu ya Pak ya, pas mengerjakan soal yang live di luar itu tahu soalnya kayak apa? Soalnya enggak tahu, Oh, enggak tetapi tahu. dia jawab benar dan salah itu tahu. Oh ya. Nah, setelah itu anak misalkan peserta sudah mengerjakan 55. Terus kok ragu dibetulkan kembali, ternyata salah. Jadi 54. Jadi kami tahu, oh, wis benar 55. Soalnya sudah benar kok pilih salah lagi gitu. Lah, si peserta setelah selesai melaksanakan tes, enter, selesai, jegrek, soal muncul. Nilai muncul. Nilainya berapa muncul, kelihatan. Nah, dari situ si peserta itu langsung melihat soalnya, koreksi sendiri. Tadi saya mengerjakan nomor 1, jawabnya ini, jawabannya apa, kayak gitu. Jadi kalau ada soal yang janggal, ada soal yang kira-kira menurut si peserta kurang pas, itu langsung ditanyakan pada saat itu. Nah, kemarin ada satu soal yang unik tentang peraturan daerah, otonomi daerah. Nah, dia jawab tahun 99. Setelah selesai, saya kasih HP ini browsing. Ternyata dia jawabnya salah. Dia jawab tahun 99 kalau enggak salah gitu. Nah, itu jadi dia langsung tahu, oh iya saya salah kayak gitu. Jadi keterbukaannya nampak ya. Iya, betul. Ya, dan termasuk soal itu bisa diakses kembali. Soal yang tadi dikerjakan itu bisa diakses kembali. Bisa dilihat, bisa diprotes. Pada saat itu juga diprotes. Nah, ada soal lokal, ada kebijakan lokal, itu pun bukan lokal sekali. Jadi lokalnya lokal umum, kaitan dengan desa, batas wilayah itu saja. Jadi lokalnya lokal umum, di lain desa pun tahu. Jadi, nah, tes seperti ini Pak, tes seperti ini sudah dilakukan di desa untuk perekrutan ya, perekrutan perangkat desa. Sistem seperti jenengan ceritakan tadi, ini sudah dilakukan di mana aja Pak? Kalau yang live kayaknya baru saya. Oh, kalau iya. untuk penilaian akhir live baru saya kemungkinan. Jadi yang kebanyakan CAT dia langsung tahu nilainya saja. Jadi live-nya tidak kayak gitu. Ya, kalau untuk live Ya. jadi kayak gitu. Nah, terus kemudian dari si peserta itu langsung mengatakan bahwa puas. Jadi dengan keterbukaan seperti ini, dengan metode seperti ini dari awal sampai terakhir itu dia merasa puas. Dan kemarin udah edukasi, ini penyaringan. Pertama penjaringan, kemudian penyaringan. Penyaringan itu disaring terus. Kebetulan ada 2 yang tidak lolos, 2 lagi tidak lolos, nah gitulah. Yang 4 itu mengikuti CAT kayak gitu. Ya nyatanya memang kemarin diambil yang memenuhi kayak gitu lah. Kebetulan yang 2 itu ya memang kurang memenuhi kayak gitu, tidak memenuhi standar kayak gitu. Ada mungkin ada himbauan untuk masyarakat Kadus 1 Pak? Ya harapan kami ini sekian tahun tidak ada kadus. Ini di tahun 2023 ini, di akhir tahun 2023 bulan Desember ini kami telah selesai melaksanakan penyaringan kadus dan alhamdulillah sudah terlaksana. Harapan kami bisa diterima oleh masyarakat dusun Kerajaan atau dusun 1 kadus 1 Kerajaan ini. Mudah-mudahan bekerja bisa membantu masyarakat, kesejahteraannya maupun gotong royongnya semuanya yang berkaitan dengan masyarakat. Kita terima bareng-bareng, kita kerjakan bareng-bareng dan mudah-mudahan
beliau diberi kesehatan dan amanah untuk Desa Badak ini. Pelantikan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait kedudukan serta tanggung jawab perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya. Prosesi pelantikan dimulai dengan penandatanganan surat keputusan oleh Kepala Desa Badak, yang menunjukkan bahwa seseorang telah resmi ditunjuk sebagai Kadus satu kerajaan. Setelah itu, perangkat desa yang baru dilantik mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Kepala Desa dan Forkopimkam. Sumpah ini menjadi bukti komitmen mereka untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mengemban amanah yang diberikan. Kepala Desa Badak, Burhanuddin, dalam sambutannya, mengharapkan agar perangkat desa yang baru dilantik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, bersikap adil, transparan, dan berintegritas tinggi. Ia juga menekankan pentingnya bekerja sama dalam membangun Desa Badak demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu Kades Burhanuddin berpesan, kepada perangkat yang baru pertama laksanakan dengan ikhlas, tidak usah memakai pencitraan, semua pasti akan diomong orang, kalau tidak ingin diomong orang jangan jadi perangkat itu tugas pertama yang diomong wong. Camat Belik M. Maksum SIP yang turut hadir dalam acara ini memberikan ucapan selamat kepada perangkat desa yang baru dilantik. Beliau mengatakan, Pak Kades, kita sudah memasuki tahapan pemilu, tentunya cipta kondisi di wilayah Desa Badak harus ditingkatkan. Bahwa kehadiran perangkat desa yang berkualitas sangat penting dalam upaya memajukan desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nanti mengikuti regulasi yang sudah ada, program yang sudah ada, sudah berjalan, diikuti saja, dilaksanakan, sambil berjalan sedikit-sedikit nanti sambil memberikan ide-ide, sedikit-sedikit memberikan program-program baru atau perkembangan, tentunya perkembangan desa untuk kebaikan dan manfaat bersama. Tentunya nanti dari arahan dan instruksi dari kepala desa juga. Oh gitu. Sebelum menjabat sebagai Kadus, apakah Mas Fathi sudah kenal kadus-kadus yang lain di Desa Badak? Sudah. Oh, sudah. Berarti sudah ada komunikasi ya? Kalau komunikasi secara ini mungkin belum, nggak terlalu ya. Tapi kalau misal mengenal gitu satu sama lain. Ya, terus yang mendorong ingin menjadi kadus apa? Mendorong diri Mas Fathi sendiri? Dari diri saya. Iya. Sendiri. Yang pertama, ingin lebih bermanfaat bagi masyarakat, tentunya di Kadus Kerajaan dan Desa Badak, untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang pernah dipelajari organisasi yang saya pelajari. Yang terakhir SMK. SMK? Iya. Oh, SMK ya. Di SMK Negeri 2 Purbalingga. Sementara ini belum. Jadi untuk kinerjanya nanti mengikuti yang sudah ada dulu, nanti sambil berjalan, sambil memantau, mungkin nanti programnya itu menurut saya berdasarkan kebutuhan masyarakat. Maksudnya masyarakat itu perlu apa sih gitu. Mungkin itu. Oh ya. Berarti jenengan siap ya, siap seperti arahan dari Pak Camat tadi, bahwa Kadus itu bertanggung jawab pada lingkungannya. Siap. Dan paling tidak tahu keluh kesah dari masyarakat. Iya. Ya. Per kakak didatangi kesulitannya apa, sanggup ya itu ya? Insya Allah Sanggup ya. Nah, udah berkeluarga Mas? sudah. berkeluarga, Saat ya. ini himbauan ya seperti yang dihimbau oleh kepala desa seperti biasa, untuk kerjasama memajukan Desa Badak bersama-sama, memajukan SDM, ya untuk kesejahteraan dan manfaat dan kebaikan bersama-sama. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Kades, jadi kita harus melaksanakan politik atau pemilu ini secara kondusif, secara sehat. Oh itu aja ya. Ya udah, terima kasih ya. Media Komando Bayangkara melaporkan.